Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Ikhwan dan akhwat yang sangat kami muliakan, alhamdulillah pada siang ini saya Abi Ismail selaku pimpinan pusat MMR, saya sedang berada di SPBU Ulegli Pidijaya dan sedang berada bersama dengan guru kita Tunku Muhammad Ridwan selaku pembina MMR Kabupaten Pidijaya. Jadi kita ingin berdiskusi dengan beliau dan kita ingin melihat bagaimana program dan rencana pengembangan MMR Pidijaya yang akan datang. Mungkin bagi ikhwan dan akhwat yang sedang menyimak video ini dapat menonton sampai selesai. Baik, kepada guru kami Tunku Muhammad Ridwan, kami ingin mendengar bagaimana program-program dan rencana pengembangan Majelis Mahabarah Rasulullah di Kabupaten Pidijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, MMR di Pidijaya semenjak dibentuknya hingga hari ini memang sudah berjalan, dan sekarang sudah ada 2 titik pengajian. Yang pertama di Kecamatan Gading, dan yang kedua di Kecamatan Kapia. Alhamdulillah berjalan lancar, dan guru juga aktif mengajar di dan program-program ke depan mungkin kita akan meningkatkan dan akan menambah titik-titik pengajian lagi di kecamatan-kecamatan lain. Alhamdulillah juga para pengurus aktif mengikuti pengajian dan men-share pengajian di internet atau di media sosial. Baik, sekilas kita sudah mendengarnya. Jadi Majelis Mahabarah Rasulullah ini adalah majelis yang digerakkan oleh alumni Dayah yang ada di Aceh. Tujuannya adalah untuk merangkul generasi-generasi muda, karena generasi muda kalau tidak dirangkul maka mereka akan dirangkul. Kalau tidak kita rencanakan maka mereka akan direncanakan oleh pihak-pihak lain yang membuat mereka ini menjadi rusak atau menjadi gagal rencana masa depan. Sehingga hadirnya Majelis Mahabarah Rasulullah ini untuk kita rangkul baik kalangan remaja maupun kalangan dewasa agar mereka ini lebih dekat dengan majelis ilmu. Ketika mereka sudah berada dalam majelis ilmu, maka tentunya segala hal yang dapat dibutuhkan oleh mereka ini bisa kita selesaikan. Mereka membutuhkan ilmu untuk melaksanakan sholat, puasa, untuk menunaikan zakat dan lain sebagainya. Tentu ketika mereka sudah hadir di dalam majelis ilmu, maka tentunya segala kebutuhan mereka akan dapat kita selesaikan, akan dapat mudah kita tangani. Maka Majelis Mahabarah Rasulullah ini adalah tujuannya untuk dakwah, untuk mengajak kaum remaja dan kaum dewasa agar mereka ini lebih dekat dalam majelis ilmu, agar mereka juga dapat mengenyam ilmu sekalipun bukan di lembaga tertentu atau bukan di lembaga secara resmi. Jadi Majelis Mahabarah Rasulullah ini dengan mengharap keberkahan Rasulullah semoga dapat menjalankan visi misinya sesuai yang diharapkan. Dan kehadiran Majelis Mahabarah Rasulullah ini adalah sebagai upaya untuk menggarap generasi muda, kalangan muda, tentunya remaja-remaja, supaya mereka terbebas, aman, supaya mereka terkendali daripada pengaruh-pengaruh globalisasi yang bisa mengakibatkan rusaknya generasi muda ini. Dan Majelis Mahabarah Rasulullah adalah bersanding dengan semua majelis yang bergerak di bidang dakwah, pengajian. Kita sama-sama dan kita juga mendukung majelis-majelis pengajian yang telah dibangun oleh guru-guru kita
untuk sama-sama bergerak dalam bidang pengajian, dalam bidang dakwah untuk menyebarkan ilmu ke seluruh pelosok yang ada di tanah air ini, terutama di Provinsi Aceh yang kita cintai. Baik, berikutnya kita tanya bagaimana jalannya pengajian Majelis Mahabar Rasulullah yang ada di Kabupaten Pidijaya selama ini. Apakah berjalan lancar atau ada kendala-kendalanya yang mungkin kedepannya bisa kita tangani bersama? Alhamdulillah masyarakat yang kita temui dan yang kita jumpai dan di pengajian di majelis pengajian semuanya mereka menerima kehadiran majelis Mahabar. Apalagi yang kita ajarkan di sana yaitu khususnya berkaitan dengan ilmu-ilmu fardhu ain. Misalnya tentang masalah taharah, bagaimana kita membedakan antara air mutlak, air mustakmal, karena ini adalah hal yang sangat penting kami lihat di tengah-tengah masyarakat, karena ini menyangkut dengan amalan sehari-hari. Maka dalam hal ini masyarakat, anggota majelis semuanya sangat senang menerima kehadiran majelis Mahabar Rasulullah, karena di setiap pengajian tentunya kami tidak memungut biaya bulanan. Artinya kami hadir ikhlas membawa ilmu, menceritakan tentang perjuangan Rasulullah di dalam majelis yang kita namakan dengan majelis Mahabar. Dan alhamdulillah di Pidijaya kami melihat semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala. Cuman mungkin sedikit ada kendala, misalnya kalau ada acara-acara di kampung-kampung itu mungkin akan kami liburkan, karena mengingat juga majelis kami ini sangat berbau dengan masyarakat. Iya. Baik, memang saat ini di Kabupaten Pidijaya Majelis Mahabar Rasulullah baru ada di 2 tempat yang insya Allah kedepannya akan kita perluaskan, akan kita buka jaringan ke daerah-daerah yang lain. Semoga Majelis Mahabar Rasulullah ini dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap kalangan masyarakat, tentunya secara khusus kepada masyarakat kalangan remaja, ikhwan dan akhwat, dan secara umum kepada seluruh masyarakat baik yang remaja maupun yang dewasa. Menurut apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Tunku Muhammad Ridwan, bahwasanya Majelis Mahabar Rasulullah ini disambut baik oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pidijaya, karena majelis ini majelis yang mengajarkan ilmu agama, baik fikih, tasawuf, tauhid yang sesuai dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita di pondok pesantren atau di dayah yang ada di Aceh. Dan juga di dalam Majelis Mahabar Rasulullah ini juga ada pengajian-pengajian tentang sirah nabawiyah, tentang sejarah perjalanan atau riwayat perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bacaan-bacaan zikir, yaitu seperti zikir ratib al-attas, dan juga ada sosial di dalam sesama pengurus dan jamaah. Dan di dalam Majelis Mahabar Rasulullah ini para pengurus tidak mengutip biaya sepeser pun daripada jamaah. Bukan berarti karena kita tidak butuh, akan tapi supaya pengajian ini lebih terkesan kepada betul-betul untuk membina masyarakat dan juga untuk menumbuhkan rasa kesadaran kepada masyarakat, supaya mereka juga memiliki nilai-nilai keikhlasan ketika mereka berdakwah atau memberikan ilmu yang telah dimilikinya kepada yang lain. Bukan berarti tidak boleh, namun di dalam Majelis Mahabar Rasulullah ini memang tidak dikutip biaya daripada jamaah. Kalau memang jamaah ingin memberi sumbangan atau sedekah kepada gurunya atau kepada pengurus, itu diterima dengan baik, akan tapi tidak dikutip secara berjadwal atau tidak dibuat dalam bentuk sebuah peraturan di dalam Majelis Mahabar Rasulullah. Karena
di dalam majelis ini kita membangun keikhlasan kepada pengurus dan kepada seluruh jamaah. Kita mendidik mereka, mengajari mereka bagaimana kita ikhlas dalam berdakwah, sehingga kita mulai dari kita sendiri, kita mulai dari guru sendiri, dari pengurus. Nah, nanti kebiasaan ini akan mudah ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang lain yang tentunya yang berkaitan dengan masalah agama. Nah, jadi ikhwan dan akhwat yang sedang menonton secara langsung ini, kita telah mendengar bagaimana penjelasan dari guru kita tadi, apa yang telah disampaikannya tentang perkembangan Majelis Ma'hafal Rasulullah yang ada di Kabupaten Pidijaya. Dan insya Allah majelis ini kita doakan, kita harapkan semoga terus berkembang dan bersinergi dengan majelis-majelis pengajian lain yang sudah lama berdiri di Aceh dan sudah berkembang, sudah besar. Dan kami menyadari bahwa kami adalah merupakan anak daripada majelis-majelis yang sudah berkembang di Aceh, yang sudah lama dibangun oleh guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Dan majelis ini akan menjadi akan menjadi pionir, akan menjadi pendukung dan akan menjadi pembela majelis-majelis yang lain yang telah lama dibangun oleh para ulama kita. Majelis Ma'hafal Rasulullah ini di dalam pengembangannya di lapangan selalu menghargai majelis-majelis yang lain yang sudah lama, dan kita tetap mengutamakan yaitu prinsip bersanding, sehingga visi misi kita ini berdakwah, menyuplai ilmu agama kepada segenap lapisan masyarakat bisa terwujud melalui berbagai majelis yang sudah berkembang di Aceh ini. Dan semoga majelis ini juga mendapat ridhoi daripada Allah Subhanahu wa taala dan tentu mengalir keberkahan daripada Rasulullah SAW, sehingga majelis ini senantiasa disambut baik oleh seluruh masyarakat Aceh secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum. Baik, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh guru kita Dr. Muhammad Iwan, saran atau pesan bagaimana supaya MMR ke depan lebih baik, lebih maju, lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sedikit kami tambahkan, supaya agar Majelis Ma'hafal Rasulullah ini lebih berkembang, kita sama-sama mengajak para ikhwan dan para akhwat yang mungkin mereka belum mendengar atau belum ada informasi tentang pengajian baik di pengajian yang lain, ya kita informasikan lah, kita ajak mereka. Mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang membutuhkan ilmu, kadang ada kesibukannya, mungkin tidak sempat lagi belajar di lembaga-lembaga pendidikan atau di majelis-majelis yang lain, ada kesibukannya atau lagi sedang kuliah, ya kita ajak, kita rangkul mereka atau kita gabungkan mereka ke dalam grup WA. Nah, jadi dengan begitu mungkin akan tersampaikan informasi, akan tersampaikan ilmu kepada mereka. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami saran. Semoga kita bisa bekerja sama membangun organisasi ini atau Majelis Ma'hafal Rasulullah ini, sehingga bisa berkembang di Aceh dan bahkan di Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian diskusi perkembangan MMR Pidijaya pada siang yang berbahagia ini. Semoga dapat menjadi langkah pemicu bagi para pengurus dan dari jamaah semuanya yang belum bergabung dengan Majelis Ma'hafal Rasulullah nanti bisa bergabung. Ya, semoga tidak ketinggalan ilmunya. Dan kita selalu mengharap kehadiran segenap masyarakat, baik kalangan remaja, kalangan muda maupun kalangan dewasa, agar kita sama-sama dapat hadir di majelis ilmu. Semoga dengan hadir di majelis ilmu kita dapat menyadari bagaimana ibadah kita selama ini, apakah sudah sesuai dengan tuntunan ataupun
masih jauh daripada tuntunan. Sehingga dengan demikian kita dapat memperbaikinya, sehingga pada akhirnya ibadah kita menjadi ibadah yang sah, yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Terima kasih kepada seluruh para pendengar yang budiman yang telah meluangkan waktu pada siang ini. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.